warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Claudia, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di video kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang neurologis bahasa. Baik, perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya sehingga munculnya suatu unsur bahasa tidak dapat dipaksakan. Selain faktor biologis, faktor yang paling penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, sedangkan hewan tidak. Otak manusia dengan otak hewan berbeda, bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang struktur dan organisasi otak pada manusia. Pertumbuhan manusia menjadi penyelidikan para ahli sejak lama, khususnya tentang penyelidikan oleh para ahli paleoneurologi. Penyelidikan ini sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hasil penyelidikan ini setidaknya tampak pada ukuran otak manusia yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Nah, otak manusia yang sekarang berukuran sekitar 1-1,5 kg dengan rata-rata 1930 gram. Nah, ukuran otak yang sebesar itu membutuhkan 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Selanjutnya, otak manusia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, cerebrum atau otak besar. Nah, cerebrum ini merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Kecerdasan juga ditentukan oleh kualitas bagian otak besar ini. Nah, yang kedua ini cerebellum atau otak kecil. Nah, otak kecil atau cerebellum ini terletak di bagian belakang kepala dekat ujung leher bagian atas. Otak kecil mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot dan gerakan tubuh. Nah, otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu brainstem atau batang otak. Nah, brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Nah, bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernafasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia, yaitu fight or flight atau lari saat datangnya bahaya. Nah, batang otak ini dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering juga disebut dengan otak reptil. Otak reptil ini mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Nah, contohnya kita akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak dikenal terlalu dekat dengan kita. Nah, yang terakhir ini limbic system atau disebut dengan sistem limbik. Nah, sistem limbik terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Nah, limbik berasal dari bahasa Latin yang berarti kerah. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh
hewan mamalia sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Nah, komponen limbik antara lain hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Nah, selanjutnya hubungan otak dengan bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Nah, setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu gangguan bicara atau wicara. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadinya kerusakan pada otak atau yang biasa dinamakan dengan stroke. Nah, stroke ini mempunyai berbagai akibat karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, apabila stroke terdapat pada hemisfer kiri, maka akan menyebabkan gangguan pada belahan kanan dan sebaliknya. Nah, biasanya kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke disebut dengan afasia. Nah, selanjutnya akan membahas tentang perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak. Selain perkembangan ini, perkembangan motorik kasar, perkembangan pemecahan masalah fisiomotor yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dan motorik halus, serta perkembangan sosial. Perkembangan sering menjadi tolak ukur tingkat intelijensi anak, meskipun pada hakikatnya perkembangan seorang anak merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Artinya, seorang anak tidak dapat dikatakan cerdas jika dia hanya bisa memecahkan masalah fisiomotor dan fasih berbahasa tanpa diimbangi kemampuan bersosialisasi. Nah, penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum sangat beragam. Di antaranya yang pertama itu ada retardasi mental yang menyebabkan kurangnya kepandaian anak dibandingkan anak lain seusianya. Nah, yang kedua, gangguan pendengaran. Yang ketiga, kelainan organ bicara. Yang keempat, mutisme selektif atau ketidakmauan berbicara pada keadaan tertentu. Yang kelima, deprivasi atau kurangnya stimuli dari lingkungan. Yang keenam, kekurangan gizi yang mengakibatkan kelainan saraf. Dan yang ketujuh, autisme atau deviansi komunikasi baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku yang sedang tren dibicarakan saat ini. Nah, baiklah, yang terakhir ini saya akan membahas tentang perbedaan otak wanita dengan otak pria. Nah, yang pertama itu otak wanita lebih seimbang. Nah, yang dimaksud dengan seimbang ini penggunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak membuat wanita dewasa lebih lincah dalam soal verbal dibandingkan dengan pria. Nah, di dalam tes terbukti dalam waktu yang sama wanita dapat menyebutkan lebih banyak dari suatu huruf serta jauh lebih cepat dalam mengingat huruf-huruf dibandingkan pria. Begitu juga bila wanita terserang stroke atau cedera otak, kemampuan berbahasanya tidak terlalu
terganggu. Kalaupun terganggu akan lebih cepat pulih dibandingkan dengan pria. Nah, yang kedua itu ada otak wanita lebih tajam. Menginjak ke daya ingat, wanita juga lebih tajam ingatannya dibandingkan dengan pria. Setelah itu, baik wanita maupun pria sama-sama akan mengalami penurunan daya ingat sesuai dengan pertambahan usia. Namun, daya ingat wanita akan kosakata dan nama jenis jauh lebih awet dibandingkan dengan pria, karena otak wanita mempunyai cara unik dalam menyimpan informasi ke dalam memorinya, yakni dengan cara menyangkutkan pada daerah emosi. Perasaan wanita juga tajam. Hal tersebut terbukti ketika misalnya wanita diminta untuk mengenang pengalaman emosionalnya. Wanita lebih responsif daripada pria. Ini juga menjadi bukti mengapa wanita lebih banyak menderita depresi daripada pria. Nah, yang ketiga itu lebih awet dan selektif. Otak pria mengerut lebih cepat daripada otak wanita. Menurut Ruben Gur, cara kerja otak pria dan wanita dari berbagai usia, jaringan otak pria menyusut 3 kali lebih cepat daripada wanita. Ketika sama-sama muda, memang otak pria lebih besar daripada otak wanita, tetapi ketika keduanya mencapai usia 40 tahun, otak pria menyusut terutama pada bagian depan, sehingga besarnya sama dengan otak wanita. Penyusutan ini membawa akibat perubahan yang nyata, yakni makin tua seorang pria, daya ingatnya, konsentrasinya, dan kesabarannya ikut menyusut. Penyusutan otak bagian depan pada wanita tidak terlihat pada usia yang sama. Nah, otak wanita juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak atau pemakaian energi oleh otak dengan umurnya, sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Jadi dapat disimpulkan bahwa otak wanita lebih awet daripada otak pria. Otak pria juga mengalami penyusutan dengan cepat. Nah, baik, sekian dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang neurologis bahasa. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.